Penangkapan Yahya Waloni yang dilakukan oleh Bareskrim Polri membuat pegiat media sosial serta penulis Denny Siregar bereaksi. Ia mengaku merasa gemas dengan Yahya Waloni dikarenakan menjelek-jelekan agama yang sebelumnya ia anut. Dalam video yang diunggah di channel YouTube Cokro TV pada tanggal 28 Agustus 2021, ia mengungkapkan Yahya Waloni menjelek-jelekan agama yang sebelumnya ia percayai agar mendapatkan perhatian orang banyak. Ia mengatakan Yahya tidak memiliki ilmu agama sama sekali. Bahkan menurutnya membaca tulisan Arab pun belum tentu bisa, apalagi menafsirkan kitab suci. Menurutnya, untuk menjadi seorang penceramah, ia menganalogikan seperti seorang dosen yang mengajar di sebuah universitas, minimal sarjana tingkat 2 untuk mengajar. Ia menuturkan bahwa Yahya Waloni hanya menceritakan cerita yang tidak ada nilai agama sama sekali. Akhirnya Yahya Waloni ditangkap juga oleh Bareskrim Polri. Saya sudah sejak lama gemas dengan orang ini yang mengaku mu'alaf dan tiba-tiba dapat panggung ceramah dengan jualan menjelek-jelekan agama sebelumnya yang dia anut. Itu saja jualannya, gak ada sedikit pun ilmu agama yang dia sampaikan. Jangankan tentang fikih, bahkan saya yakin bacaan Arab ketika menafsirkan kitab pun saya rasa dia gak fasih. Padahal salah pengucapan bisa jadi sudah jauh sekali beda artinya. Dan untuk mempelajari hal-hal seperti itu perlu mondok bertahun-tahun lamanya sehingga dia paham apa yang dimaksudkan di dalam kitab suci. Untuk mencapai level penceramah itu mirip seperti menjadi dosen di sebuah universitas. Nggak cukuplah level S1 saja, tetapi minimal S2. Ini si Waloni sekolah dasar aja kayaknya nggak tamat. Sudah ambil panggung dan mic lalu bergaya penceramah. Akhirnya yang dia ceritain di depan jamaah ceritanya tentang nabrak anjing mati lah. Agama dulu begini begitulah. Sedikit pun nggak ada nilai-nilainya. Ia juga menjelaskan pihak kepolisian kesulitan untuk menahan para penista agama. Mereka bisa bebas kembali dikarenakan hal itu berhubungan dengan keyakinan seseorang. Menurut Denny, bicara soal keyakinan merupakan hal yang biasa. Ia mengatakan selain tugas kepolisian menjadi sia-sia, hal tersebut juga menyebabkan dampak sosial yang besar. Salah satunya bisa terjadi keributan antar dua kelompok. Masalah ini kemudian berimbas ke penegak hukum yaitu polisi. Polisi bisa saja menangkap si A, misalnya atas dasar penistaan agama. Tetapi masalahnya sesudah dia ditangkap, pengacaranya membela bahwa ini nggak bisa dipidana karena berhubungan dengan keyakinan seseorang. Terus polisi mau bilang apa? Kalau sudah bicara masalah keyakinan itu memang bias. Kalau biasa begini, polisi susah meneruskannya ke pengadilan karena pasti ditolak. Dan kalau ditolak, selain kerjaan polisi menjadi sia-sia, juga dampak sosialnya itu besar. Bisa jadi keributan antara dua kelompok yang punya keyakinan berbeda. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan.